Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel AHI Islamic Story, tempat di mana kisah-kisah penuh hikmah, jenaka, dan syarat makna dari tokoh-tokoh legendaris seperti Abu Nawas kami hadirkan untuk menambah wawasan dan menggugah hati. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah inspiratif selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan rumah tangga sederhananya. Dikisahkan, kehidupan rumah tangga Abu Nawas terbilang cukup sederhana. Padahal, bila saja Abu Nawas mau, hidup mewah dan bergelimang harta bisa dengan mudah ia raih. Hubungannya dengan Baginda Raja sangat erat. Bahkan Baginda berulang kali menawarkan jabatan penting di istana dengan gaji yang besar. Namun, Abu Nawas selalu menolaknya. Ia lebih memilih menjadi rakyat biasa yang hidup sederhana, namun penuh keberkahan. Di rumahnya tak ditemukan barang mewah atau perhiasan bernilai tinggi. Meski begitu, Abu Nawas selalu mensyukuri apa yang dimilikinya. Ia pun mendidik istri dan anak-anaknya dengan ajaran agama yang kuat. Tak heran, keluarga Abu Nawas dikenal sebagai keluarga yang religius dan sederhana. Dalam keseharian, Abu Nawas membiasakan diri untuk menjalankan sunnah-sunnah kecil, namun penuh makna. Misalnya, setiap kali masuk rumah, ia selalu mengucapkan salam. Dan setelah masuk, ia pun mengucapkan Alhamdulillah. Kebiasaan ini juga diterapkan kepada istri dan anak-anaknya. Suatu hari, sepulang dari mencari kayu bakar di hutan, Abu Nawas mengetuk pintu rumah sambil mengucapkan salam. Namun, berulang kali ia memberi salam, tak ada jawaban dari dalam. Rumah tampak sepi dan gelap. Dengan perasaan was-was, ia masuk ke dalam dan betapa terkejutnya ia mendapati istrinya sedang duduk termenung di pojok ruangan. Alhamdulillah, ternyata istriku baik-baik saja, batin Abu Nawas. Namun, yang membuatnya heran, mengapa istrinya tidak menjawab salam? Wahai istriku, kenapa kau tidak menjawab salamku? Tanya Abu Nawas. Sang istri hanya terdiam, matanya kosong, tampak seperti menyimpan kegundahan. Ada apa denganmu? Mengapa tiba-tiba kau seperti ini? Tanya Abu Nawas khawatir. Dengan mata berkaca-kaca, sang istri menjawab, Wahai suamiku, orang-orang dekat dengan Baginda Raja semuanya hidup enak. Sementara kita, sampai kapan kita harus terus hidup begini? Jika engkau mau menerima jabatan di istana, pasti Baginda akan mengangkatmu menjadi hakim. Kita akan hidup lebih sejahtera. Perkataan istrinya itu membuat Abu Nawas terkejut. Kenapa kau bicara seperti itu? Takutkah engkau pada hari perhitungan kelak? Jika kita hidup dalam kemewahan tanpa tahu asal-usulnya, itu justru akan menjadi beban di akhirat. Kita akan ditanya dari mana kita mendapat harta, dan kemana harta itu kita gunakan, ujar Abu Nawas dengan tegas namun lembut. Namun, raut sedih istrinya masih belum juga berubah. Abu Nawas pun diam-diam berdoa, Ya Allah, jika ada seseorang yang hendak merusak rumah tanggaku melalui istriku, maka butakanlah matanya. Beberapa hari kemudian, saat Abu Nawas sedang berzikir, datanglah seorang wanita asing ke rumahnya. Ia disambut Abu Nawas dan dipersilakan duduk. Ada keperluan apa ibu datang kemari? Tanya Abu Nawas. Tuan, tiba-tiba mata saya buta. Padahal sebelumnya saya tidak merasakan sakit atau keluhan apapun. Jawab wanita itu. Abu Nawas terdiam. Ia teringat akan doanya beberapa hari lalu. Apakah Anda sering menemui istri saya? Tanya Abu Nawas. Iya, Tuan. Saat Tuan tidak di rumah, saya sering datang dan berbincang dengan istri Tuan, jawab wanita itu. Apakah Anda mendorong istri saya agar meminta saya menjadi hakim istana? Wanita itu tampak gugup. Maafkan saya, Tuan. Benar, saya memang membujuk istri Tuan agar mendorong Tuan menerima jabatan di istana. Perbuatanmu saya maafkan. Tapi, jangan ulangi lagi. Jangan kau rusak rumah tanggaku dengan bujukan duniawi. Kemudian Abu Nawas mendoakan wanita itu agar sembuh. Beberapa hari setelahnya, wanita itu pun kembali bisa melihat seperti sedia kala. Sejak itu, ia tak lagi mengganggu kehidupan rumah tangga Abu Nawas. Terlepas dari apakah kisah ini nyata atau hanya fiksi belaka, sesungguhnya hikmah adalah barang berharga yang hilang dari seorang muslim. Dimanapun ia menemukannya, ia berhak mengambilnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel AHI Islamic Story untuk kisah hikmah dan penuh makna lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pada episode kali ini, kami akan membawakan sebuah kisah luar biasa dari masa keemasan kekhalifahan Abbasiyah tentang seorang tokoh legendaris yang tak hanya dikenal karena kelucuannya, tetapi juga karena kecerdasan dan kejeniusannya dalam menjawab persoalan-persoalan besar. Abu Nawas, pernahkah kalian mendengar pertanyaan yang membuat banyak orang terdiam? Pada masa kejayaan kekhalifahan Abbasiyah, ketika Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan dan peradaban dunia, berkuasalah seorang raja bijaksana bernama Harun ar-Rasyid. Di bawah pemerintahannya, istana dipenuhi oleh para ilmuwan, filsuf, penyair, dan ulama ternama. Namun di antara semua tokoh besar itu, ada satu sosok yang selalu menarik perhatian, bukan karena gelarnya, bukan pula karena ilmunya yang diakui para sarjana, melainkan karena kecerdikannya yang dibalut dengan kelucuan. Dialah Abu Nawas. Abu Nawas bukanlah orang biasa. Meski kerap tampil jenaka dan bahkan sering dianggap gila oleh sebagian orang, di balik tingkah lucunya tersembunyi kecerdasan yang luar biasa tajam. Ia bukan hanya seorang penyair, tapi juga seorang pemikir, filsuf, sekaligus sufi yang dalam pemahamannya tentang kehidupan dan keimanan. Justru karena keluguan gayanya itulah, ia mampu menyampaikan kebenaran tanpa membuat orang merasa disalahkan. Berkat keunikan itu, Abu Nawas menjadi sosok yang sangat dekat dengan Raja Harun ar-Rasyid. Tidak sedikit perkara pelik di negeri itu yang akhirnya diselesaikan dengan solusi tak terduga dari Abu Nawas. Seringkali dengan cara yang membuat orang tertawa, namun juga merenung dalam-dalam. Dan salah satu kisahnya yang paling terkenal adalah ketika seorang asing datang ke Baghdad dengan membawa keraguan besar. Ia menantang masyarakat, bahkan raja sendiri, untuk menjawab pertanyaan yang dianggapnya tak mungkin dijawab. Suatu hari, di tengah keseharian kota Baghdad yang biasanya damai dan dipenuhi aktivitas para pedagang, ulama, serta pelajar ilmu agama, tiba-tiba terdengar kabar yang mengejutkan. Sebuah kerumunan mulai terbentuk di pasar utama. Orang-orang berkumpul, berbisik-bisik, saling bertanya dengan wajah resah. Bukan karena wabah, bukan pula karena peristiwa kriminal, melainkan karena kehadiran seorang asing misterius yang datang dari negeri entah di mana. Orang asing itu berpakaian rapi, tutur katanya tegas, dan pandangannya penuh tantangan. Namun yang membuat kegaduhan bukan penampilannya, melainkan isi dari kata-katanya. Dengan tanpa rasa takut, ia menyampaikan pemikiran yang menggelisahkan banyak orang. Aku tidak percaya adanya Tuhan, dan siapapun yang merasa beriman, silakan buktikan bahwa Tuhan benar-benar ada. Ucapan itu sontak memancing keributan. Para ulama merasa tersinggung, para pedagang khawatir keimanan anak-anak mereka goyah, dan masyarakat awam kebingungan menghadapi logika sang pendatang. Tak hanya meragukan Tuhan, orang asing itu juga menyatakan bahwa tidak ada surga, tidak ada neraka, dan tidak ada kehidupan setelah mati. Dunia menurutnya hanyalah tempat yang berjalan tanpa arah, tanpa pencipta. Bahkan lebih jauh lagi, ia menantang siapapun, ulama, cendekiawan, bahkan penguasa, untuk membuktikan eksistensi Tuhan secara logis. Jika kalian tidak bisa menjelaskan siapa yang menciptakan Tuhan kalian, maka jangan mengaku sebagai orang beriman, katanya dengan lantang di hadapan kerumunan. Suara keraguan yang disebarkannya seperti angin panas yang menyapu ketenangan Baghdad. Orang-orang mulai resah. Ucapan dan tantangannya menjadi bahan perdebatan dari masjid ke pasar, dari madrasah ke kedai-kedai kopi. Kegaduhan itu pun akhirnya sampai ke telinga sang khalifah, Raja Harun ar-Rasyid, yang segera memerintahkan agar orang asing itu dihadapkan ke istana. Ia tahu, perkara ini bukan sekadar persoalan logika, tapi juga soal menjaga iman rakyat dan ketenangan negeri. Dan ketika orang asing itu akhirnya tiba di hadapan takhta sang raja, perdebatan besar pun tak terhindarkan. Suasana berubah hening. Para menteri dan pengawal istana memandang dengan waspada, sementara Raja Harun ar-Rasyid yang duduk megah di atas singgasananya menatap pria itu dengan tajam. Sorot matanya penuh wibawa, namun tetap tenang. Dengan suara dalam dan tegas, sang raja bertanya, "Apa tujuanmu datang dan menyebarkan kegaduhan di negeri kami yang damai ini?" Namun bukannya menjelaskan atau menunjukkan penyesalan, orang asing itu justru berdiri tegak dan menjawab dengan nada sinis. Untuk apa kalian mengaku bertuhan jika kalian sendiri tak mampu menjawab satu pertanyaan logis dariku? Tersentak dengan keangkuhan tersebut, para hadirin mulai berbisik-bisik.
tapi raja tetap tenang. Ia menanggapinya dengan tutur halus namun mantap. Kami umat Islam percaya bahwa dunia ini beserta seluruh isinya adalah ciptaan Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Orang asing itu mengangkat alis dan berkata cepat, seolah telah menyiapkan kata-kata itu sejak lama. Kalau begitu, siapa yang menciptakan Tuhan kalian? Bukankah setiap yang ada pasti memiliki pencipta? Jika alam semesta punya pencipta, maka Tuhan juga seharusnya demikian. Pertanyaan itu menggantung di udara. Beberapa wajah mulai tampak resah. Raja Harun ar-Rasyid menghela napas pelan. Ia tahu, jawaban yang hanya berdasarkan dalil agama tidak akan mampu menggugah seseorang yang bahkan tidak percaya Tuhan, apalagi pada kitab suci. Ini bukan sekadar debat biasa. Ini adalah ujian keimanan dan akal sehat. Maka, tanpa ragu, sang raja melirik ke salah satu menterinya dan memberi isyarat. Panggil dia, ujarnya singkat. Beberapa saat kemudian, suara langkah kaki terdengar di lorong istana. Seorang pria berpakaian sederhana dengan wajah santai dan senyum tipis memasuki ruangan. Dialah Abu Nawas. Bukan hanya terkenal sebagai penyair dan pelawak istana, tapi juga sebagai sosok yang selalu punya cara unik dan tajam dalam menjawab persoalan rumit. Raja Harun ar-Rasyid tersenyum dan berkata, "Wahai Abu Nawas, kali ini bukan teka-teki biasa yang harus kau pecahkan. Ini pertarungan logika. Jawabanmu harus membuat orang yang tak percaya pun bisa terdiam." Abu Nawas mengangguk perlahan. Dengan langkah ringan, ia pun duduk berhadapan langsung dengan sang penantang, dan perdebatan pun dimulai. Ruangan istana mendadak senyap, semua menanti bagaimana pria yang dikenal jenaka itu akan menjawab persoalan yang membuat banyak orang bungkam. Dengan nada lembut namun mantap, Abu Nawas berkata, "Silakan, ajukan pertanyaanmu." Orang asing itu menyilangkan tangan, menatap merendahkan, dan berkata dengan suara lantang, "Kau seorang Muslim, tentu percaya bahwa segala sesuatu, baik yang tampak maupun tidak, pasti ada penciptanya, bukan?" Abu Nawas mengangguk tanpa ragu. "Tentu saja, itu adalah dasar dari keyakinan kami," jawabnya tenang. Orang asing itu menyeringai, merasa yakin ia telah menjebak lawannya. "Kalau begitu," katanya sambil mencondongkan tubuh ke depan, "siapa yang menciptakan Tuhanmu? Bukankah Tuhan juga termasuk sesuatu yang ada? Dan setiap yang ada pasti ada yang menciptakannya, bukan?" Sontak ruangan kembali hening. Para menteri saling pandang, sebagian penasaran, sebagian khawatir. Namun Abu Nawas tetap tenang. Ia menatap pria itu dalam-dalam, sejenak terdiam, lalu berkata dengan nada ringan namun tajam, "Baiklah, mari kita mulai dari sesuatu yang lebih sederhana." Ia tersenyum kecil, lalu bertanya, "Kau tentu paham tentang angka dalam ilmu matematika, bukan?" Orang asing itu menjawab cepat, "Tentu saja." Abu Nawas pun melanjutkan, "Kalau begitu, coba jawab, angka 3 berasal dari angka berapa?" Orang itu menanggapi, sedikit bingung dengan arah pembicaraan. "Tentu saja dari angka 2 ditambah 1. "Bagus," ucap Abu Nawas sambil mengangguk. "Lalu angka 2 berasal dari mana?" Orang asing itu menjawab, "Dari angka 1 ditambah 1. Abu Nawas tersenyum tipis, lalu menatap lurus ke matanya dan bertanya dengan nada serius, "Sekarang jawab pertanyaanku ini. Angka 1 berasal dari angka berapa?" Orang asing itu terdiam. Wajahnya semula yakin, kini berubah menjadi bingung. Ia membuka mulut, namun tak ada jawaban yang keluar. Sesaat kemudian ia memalingkan wajah, mencoba berpikir keras, tetapi sia-sia. Abu Nawas melanjutkan dengan tenang, "Angka 3, 2, 4, 5, dan semua angka lainnya pasti memiliki asal. Tapi angka 1 sebagai awal dari hitungan tidak berasal dari angka manapun. Ia berdiri sendiri sebagai dasar, sebagai permulaan." Abu Nawas lalu menatap lawannya dalam-dalam dan berkata dengan suara yang penuh makna, "Begitu pula dengan Tuhan kami. Ia adalah awal dari segalanya. Dia tidak diciptakan karena Dia adalah Sang Pencipta. Bertanya siapa yang menciptakan Tuhan, sama halnya dengan bertanya dari mana angka 1 berasal. Sebuah pertanyaan yang hanya menunjukkan ketidakpahaman terhadap konsep permulaan yang mutlak." Orang asing itu menunduk. Tak ada lagi yang bisa ia bantah. Pertanyaannya yang semula dimaksudkan untuk menjatuhkan, kini justru membuatnya merenung dalam diam. Orang asing itu terdiam lama. Sorot matanya yang semula tajam dan menantang,
kini berubah menjadi kosong, seakan sedang menyelami lautan makna dari kata-kata Abu Nawas. Suasana di ruang istana masih senyap. Setiap mata tertuju padanya, menunggu reaksi yang akan muncul. Keningnya berkerut, tanda pikirannya bergelut hebat. Ia mencoba mencari celah untuk membantah, namun semakin keras ia berpikir, semakin ia menyadari bahwa penjelasan Abu Nawas tidak hanya logis, tapi juga tak terbantahkan. Beberapa saat kemudian, ia menghela napas panjang. Perlahan, ia menatap Abu Nawas dengan pandangan yang berbeda. Bukan lagi pandangan meremehkan, tetapi penuh pengakuan dan hormat. Dengan suara pelan namun jujur, ia berkata, "Jawabanmu masuk akal." Kalimat itu mengalir lirih, namun terdengar jelas di seluruh ruangan. Para menteri dan tamu istana yang menyaksikan pun terdiam sejenak, lalu saling pandang. Keheningan itu pecah oleh desah kekaguman yang mengalir pelan. Abu Nawas hanya tersenyum ringan, tidak jumawa, tak juga mengejek. Ia tahu, kemenangan dalam perdebatan bukan untuk menyombongkan diri, tetapi untuk membuka hati mereka yang mencari kebenaran. Raja Harun ar-Rasyid tersenyum lebar, senyum yang mencerminkan rasa puas dan bangga. Sorot matanya berbinar saat menatap Abu Nawas, satu-satunya orang yang mampu menghadapi tantangan sebesar itu dengan tenang dan penuh kecerdasan. Bagi sang raja, hari itu adalah bukti lain bahwa kepercayaan dan kekagumannya terhadap Abu Nawas tidak pernah salah tempat. Di sekeliling ruangan, para menteri yang sejak awal menyimak perdebatan itu tampak terperangah. Beberapa dari mereka saling berbisik, ada pula yang mengangguk-angguk kagum. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana sebuah pertanyaan yang selama ini sulit dijawab, berhasil dipecahkan dengan cara yang begitu sederhana, namun memukul telak logika sang penantang. Tak ada dalil rumit, tak ada debat panjang, hanya perumpamaan tentang angka, namun cukup untuk membungkam kesombongan. Abu Nawas dengan gayanya yang santai telah mengubah suasana tegang menjadi pelajaran yang mencerahkan. Ia tak hanya menang dalam perdebatan, tapi juga mengajarkan bahwa kebenaran tidak selalu harus disampaikan dengan kemarahan atau emosi, cukup dengan ketenangan, akal sehat, dan keikhlasan hati. Sejak saat itu orang asing tersebut tidak pernah lagi terdengar menantang-nantang soal keberadaan Tuhan. Ia meninggalkan istana dalam diam, tanpa hujatan, tanpa kata perpisahan. Namun dari raut wajahnya, tampak jelas bahwa pikirannya bergolak, bukan karena amarah, melainkan karena hati dan logikanya tengah diguncang oleh kebenaran yang tak terbantahkan. Langkahnya meninggalkan istana adalah langkah orang yang kalah dalam debat, namun mungkin menang dalam pencarian makna. Ia pergi membawa keresahan, tetapi juga secercah pencerahan, sebuah benih yang mungkin kelak akan tumbuh menjadi keimanan. Sementara itu, nama Abu Nawas semakin harum di seluruh penjuru Baghdad. Ia tidak lagi hanya dikenal sebagai penyair yang kocak dan penuh kelucuan, tetapi sebagai sosok bijak dan cendekiawan yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan paling rumit dengan kejernihan berpikir yang luar biasa. Kemampuannya untuk menyampaikan kebenaran dengan cara yang sederhana membuatnya tidak hanya dikagumi oleh rakyat biasa, tetapi juga oleh para menteri dan raja sendiri. Kepercayaan Raja Harun ar-Rasyid terhadapnya pun semakin bertambah, karena sekali lagi, Abu Nawas membuktikan bahwa di balik wajah jenakanya, tersembunyi kebijaksanaan yang dalam dan iman yang teguh. Dan begitulah, kisah ini menjadi salah satu bukti nyata bahwa kebenaran, jika disampaikan dengan hikmah dan kecerdasan, akan mampu mengetuk hati siapapun, bahkan mereka yang paling keras sekalipun. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kebenaran tidak selalu harus disampaikan dengan cara yang rumit atau penuh debat yang panas. Terkadang, justru melalui analogi sederhana dan logika yang jernih, sebuah kebenaran bisa menyentuh hati dan menaklukkan ego. Kita juga belajar dari Abu Nawas bahwa ilmu dan iman bukanlah dua hal yang bertentangan. Justru ketika keduanya berjalan seiring, akan lahir jawaban-jawaban yang tidak hanya menyentuh akal, tapi juga membuka hati. Keteguhan iman, kejernihan berpikir, dan kerendahan hati adalah kunci dalam menghadapi tantangan hidup. Termasuk saat kita dihadapkan dengan keraguan atau perdebatan tentang hal-hal yang mendasar dalam kepercayaan kita. Sahabat AHI Islamic Story, semoga kisah inspiratif Abu Nawas ini memberi kita pelajaran berharga tentang pentingnya berpikir cerdas dan bersikap bijak dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah Islami penuh hikmah lainnya.
Sampai jumpa di kisah berikutnya. Semoga Allah senantiasa membimbing hati dan akal kita menuju kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.